Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan Sulastri, gadis yang dibakar hidup-hidup, part 4 ya. Langsung saja yuk ke ceritanya. Baskoro, Tian, Andre, dan juga Yuda berkumpul di pos keamanan tempat mereka biasa nongkrong. Suasana di sekitar tampak mencekam yang terdengar hanya suara binatang malam. Untuk penerangan hanya ada satu lampu jalan di tiang sebelah pos yang mereka duduki. Jam saat itu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Hal biasa bagi pemuda pembuat masalah di sekitar itu untuk nongkrong di sana. Bahkan mereka bisa begadang sambil meneguk miras sampai dini hari. Latar belakang keluarga yang tak peduli dan juga anak broken home membuat mereka tak terkendali. Bahkan warga sekitar sudah terbiasa dengan kehadiran mereka. "Kenapa kamu memanggil kami semua ke sini?" Andre yang bergaya petenteng mendekati Baskoro. Pemuda kurus itu baru saja datang. "Gawat, celakalah kita," ujar Baskoro panik. "Maksudmu?" Andre kembali bertanya, sementara dua temannya yang lain saling beradu pandang. "Ternyata gadis yang kita bunuh itu adalah teman salah satu penghuni kos ibuku," jawab Baskoro mantap. "Siapa?" Yuda mulai curiga. Pikirannya mengarah kepada satu nama, yaitu Husnah. Pasalnya Husnah sempat menanyakan tadi sore, "Itu gebetanmu yang kerja di pabrik dekat sini?" Benar saja, Yuda menengguk saliva. Ia mengingat soal tadi sore ketika tak sengaja bertemu Husnah. Gadis itu sempat menanyakan seorang temannya pada Yuda yang tengah merasa harga dirinya terluka di depan sang gebetan perkara listing celana. "Jadi gadis itu yang dimaksud Husnah?" Tatapan Yuda nanar. "Gadis mana? Kamu mengenalnya?" Tian langsung mengalihkan pandangannya pada Yuda. "Tidak. Husnah sempat menanyakan seorang temannya padaku." "Kalian serius?" "Mungkin maksudnya teman yang lain." "Ah, jangan suka menarik kesimpulan seperti itu," ucap Tian. "Aku serius, aku belum budak." Sampai tidak bisa mendengar percakapan Husnah dan temannya pada ibuku. Ia menyebutkan ciri-ciri gadis yang persis sama dengan gadis yang kita nikmati tadi pagi. Baskoro meyakinkan semua temannya. "Biarkan saja, kita tidak ada yang bisa membuktikan bahwa kita pelakunya. Lagian, mana mungkin bisa menemukan di mana jasad gadis itu." "Hahaha," saut Andre sambil mengeluarkan sipu dari sakunya guna mematikan api kerokok yang sudah ada di mulutnya. Ia terlalu sangat percaya diri. Yuda sejenak termenung. Ia sebenarnya sangat gelisah. Di dalam keheningan, ia mengalihkan pandangannya pada gudang terbengkalai di sana yang nampak menyeramkan. Ia langsung memalingkan wajah ke samping sambil memicing mata setelah melihat sosok di depan pintu gudang dengan rambut menjuntai ke bawah, melambaikan tangan. "Yud!" Tian menyentuh pundak Yuda. Seketika Yuda langsung melompat kaget. Wajahnya sangat pucat. Tak ingin berlama-lama di sana, ia memilih pamit duluan. Aku pulang dulu," katanya. "Ah, lemah," ujar Andre menyoraki Yuda.
Tinggallah 3 pemuda di sana. Mereka hening dengan pikiran masing-masing. Coba kita pastikan sekali lagi kalau tempat itu aman dari jangkauan orang-orang. Saran Baskoro. Besok aja, aku ada kerjaan dikit malam nih, ujar Andre. Kerjaan apa? Baskoro mengenyit. Biasalah, ayo Tian, ajak Andre pada Tian sambil merangkul pundaknya. Mereka berdua meninggalkan Baskoro yang terhenyat duduk dengan pikiran kalut. Bisa-bisa mereka semua santai, tak bisa berpikir ke depannya akan seperti apa. Bagaimana jika hilangnya gadis yang diperkosa itu sampai ke pihak polisi? Sudah tentu polisi akan melakukan penyelidikan. Baskoro dan teman-temannya akan dimasukkan ke penjara. Orang tua mereka akan sangat malu. Tidak, gumam Baskoro yang takut dengan pikirannya sendiri. Ia pun berlari menyusul kedua temannya untuk pulang. Sudah 1 hari Lastri menghilang tanpa jejak. Dengan terpaksa, Husna atas saran dari RT mendatangi polisi, meminta bantuan untuk mencari temannya. Dia didampingi langsung oleh RT untuk memberikan laporan atas kasus Lastri. Bahkan pihak polisi meminta Husna mengabari keluarga Lastri di kampung, karena dilakukan Lastri bisa saja ada di kampungnya. Dengan berat hati meski batinnya menolak karena ia yakin Lastri tidak ada di kampung, terpaksa ia menelepon ibunya terlebih dahulu agar bisa bicara dengan orang tua Lastri. Jantung gadis itu berdetak kencang saat benda di miliknya menempel di telinga, menunggu panggilan diangkat oleh ibunya di seberang sana. Halo, assalamualaikum Bu, ucap Husna gugup. Waalaikumsalam, ada apa Nduk? Bu, bisa tolong antarkan ponsel ibu ke rumah orang tua Lastri. Husna mau bicara dengan mereka Bu. Ada apa nak? Apa yang terjadi? Selidik ibunya karena mendengar suara Husna seperti orang panik. Bu, gimana ya? Air mata Husna hampir jatuh. Ia sangat takut membuat orang tua Lastri shock. Terlebih saat itu bapaknya Lastri sedang sakit keras. Apa yang akan terjadi jika ia katakan bahwa Lastri menghilang? Gimana apanya? Ibu Husna juga ikutan panik. Lastri menghilang Bu. Astagfirullahaladzim, kok bisa? Apa dia pergi dari kosanmu atau gimana sih Hus? Suara ibunya makin meninggi. Husna nggak tahu Bu. Husna sudah mencarikan kemana-mana. Bahkan saat ini Husna lagi berada di kantor polisi membuat laporan atas hilangnya Lastri. Polisi meminta Husna untuk menanyakan keberadaan Lastri di kampung terlebih dahulu guna memastikan. Akhirnya air mata Husna tumpah. Ia tak kuasa menahan kecemasan yang melanda dari semalam. Kan Lastri bersamamu, mana mungkin dia balik lagi ke kampung? Ya Allah, di mana dia? Ibu tahu anak itu sangat polos, dia tak mungkin pergi tanpa alasan. Itu masalahnya Bu, sekarang Husna bingung harus bilang apa kepada ibu dan bapaknya. Bu tolong Husna. Tangis Husna semakin menjadi. Biar nanti ibu bicara sama orang tuanya Lastri dulu ya. Nanti ibu telepon balik. Kamu tenang dulu. Nggih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panggilan antara anak dan ibu itu pun berakhir. Husna menyeka air matanya sambil meremas ponsel menunggu kabar dari sang ibu.
"Gimana nak, temanmu ada di kampung tidak?" tanya Pak RT. Husna menggelengkan kepalanya. Pak RT pun menghela nafas. Mereka kembali duduk berhadapan dengan polisi. "Kapan terakhir kamu bertemu dengannya?" tanya polisi kembali. "Kemarin Pak, dia baru sehari tinggal di kosan bersama saya. Niatnya ingin melamar kerja di pabrik yang sama dengan saya. Pukul 7 pagi kami masih bersama. Dia mempersiapkan surat lamaran ke dalam map. Tapi karena teman saya sudah menunggu di luar, saya meninggalkan dia di kosan. Waktu itu dia tengah mandi, tapi sebelumnya saya sudah memberi petunjuk jalan untuk mendatangi pabrik," jawab Husna memberi penjelasan. "Pakaiannya seperti apa yang dipakainya terakhir kali? Apa map yang ingin dibawa untuk melamar pekerjaan masih ada di kosan Anda? Barang-barang miliknya apa masih ada?" "Dia memakai kemeja putih lengan panjang milik saya. Mapnya tidak ada di sana. Sementara barang-barang dia yang lain seperti baju dan tasnya masih di kos." "Apa mungkin dia diculik, Pak?" tanya Pak RT serius. "Kita menunggu kabar dari orang tuanya dulu." "Tapi saya yakin dia diculik, Pak. Apalagi Lastri itu sangat polos. Dia baru pertama kali ke kota, jadi tidak mungkin dia berani pulang kembali ke kampung sendirian. Jalanan di sini dia belum mengerti. Yang saya beritahu hanya jalan belakang pabrik agar dia cepat sampai," ujar Husna bersikukuh. "Apa?" Pak RT mendelik ke arah Husna. "Itu kan tempat nongkrong Andre dan gengnya yang suka buat onar," saut Pak RT lagi. "Siapa itu Andre dan gengnya?" Pak polisi mengarahkan pertanyaan kepada Pak RT. Sementara Pak RT menjelaskan, ponsel Husna berdering nyaring. Ibunya menelepon kembali. Segera dia angkat. "Halo Bu, gimana?" Husna langsung menanyakan lebih dulu. "Lastri tidak ada di sini. Bapaknya shock setelah tahu Lastri menghilang," seru ibunya Husna di seberang sana, disertai tangisan dari ibunya Lastri yang memanggil-manggil nama anaknya. Husna menggelengkan kepala saat polisi menatap meminta jawaban atas keberadaan Lastri di sana. Polisi segera menaikkan kasus hilangnya Lastri untuk segera dilakukan penyelidikan. Apakah polisi berhasil menemukan di mana jasad Lastri? Ini masih awal. Lastri akan membalas dendam dengan cara yang tak terpikirkan oleh kelima pemuda yang memperkosanya. Itulah sahabat cerita dari Su Lastri, gadis yang dibakar hidup-hidup. Ditunggu part selanjutnya. Oke.